Nah, tonggol pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang jemaah zuhur rahimahumullah yang kami hormati Bapak Haji Pratoyo telah hadir dengan kita. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Zainal Abidin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Kiranya di penghujung bulan Syaban ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa iman dan kesehatan, dan semoga Allah takdirkan kita dapat bertemu dalam satu atau dua hari ke depan dengan bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah terkisah yang dirahmati Allah, menyambut bulan suci Ramadan, kami dari DKM Darul Ihsan telah menyiapkan berbagai rangkaian program agenda dalam rangka kita semarakkan syiar Ramadan. Dan insya Allah pada siang ini kita akan awali seluruh rangkaian kegiatan tersebut dengan pembukaan atau opening kegiatan Gemar Ramadan di Bumi Telekomunikasi tahun 1436 Hijriah, yang untuk tahun ini kita mengambil tema dengan momentum Ramadan kita mantapkan muraqabah dalam membangun integritas kerja. Baik, untuk mengawali acara, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Qori Provinsi Jawa Barat, Ustaz Firman. Kepada Ustaz, tafadhol kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Selanjutnya laporan Ketua Satgas Ramadan di Bumi Telekomunikasi tahun 1436 Hijriah kepada Bapak Haji Muhammad Sultan Al-Arifin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ash-shahra Ramadan shahra siyam, shahra fi awwalihi rahmah wa awsatuhu maghfirah wa atubu minan nar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Direksi PT Telkom, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Indra Udoyo, para senior leader yang hadir pada masjid yang mulia ini, serta rekan-rekan jemaah sholat zuhur yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nafas panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan yang panjang untuk menyambut bulan yang kita nantikan, bulannya yang hanya dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Indra Udoyo yang kami muliakan, kami dari Satgas Gemar Ramadan 1436 Hijriah melakukan kepada Bapak kegiatan kita pada sebelum bulan Ramadan dan pada bulan Ramadan yang akan kita jalani bersama. Kegiatan Satgas ini kita ambil tema
dengan Ramadan sebagai momentum untuk memanfaatkan muraqabah dalam membangun identitas kerja kita. Sehingga diharapkan dengan mulianya bulan suci Ramadan ini kita dapat lebih meningkatkan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga identitas kita dalam dunia kerja kita sehari-hari mampu kita tunjukkan sehingga mampu memberikan kerja terbaik pada perusahaan. Kegiatan Syiar Ramadan di dunia telekomunikasi ini kami persiapkan mulai dari bulan Sya'ban beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 18 Juni, diawali dengan kajian tasawuf, dan pada hari ini insya Allah akan dibuka bimbingan wanita dalam Ramadan dan akan dipandu oleh Al-Mukarram Dr. Haji Zainal Abidin MHG. Selanjutnya pada bulan suci Ramadan nanti kita akan melestarikan kegiatan kita, terutama kajian Ramadan Ba'da Duhur yang akan selalu kita lakukan setiap Senin, Selasa, dan Kamis dengan menghadirkan beberapa ulama-ulama yang akan ditunjukkan. Kemudian bedah buku setiap Rabu yang akan menghadirkan beberapa pakar-pakar seperti Bapak Profesor Komarudin Hidayat dan Bapak Profesor Asmadi Asgar. Kemudian pesantren Ramadan yang akan kita mulai pada tanggal 6 dan 8 Juli, yang diharapkan semua pesertanya adalah siswa mulai dari SD sampai SMA yang berasal dari keluarga kita semua. Kemudian Ramadan Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni dan sampai dengan 8 Juli. Kemudian Festival Sholawat tanggal 29 Juli sampai dengan 2 Juli yang akan diikuti oleh 40 majelis taklim se-Bandung Raya. Kemudian Festival Syakril Quran pada tanggal 22 sampai dengan 26 Juni yang insya Allah akan diikuti oleh 50 SLTH se-Bandung Raya. Kemudian Nuzul Quran pada tanggal 2 Juli yang akan menghadirkan artis Opik dan David Ismail. Selanjutnya lomba Gemar Ramadan melalui UKNTES pada tanggal 12 Juni sampai dengan 15 Juli 2015 berupa lomba resensi buku Islam, meme Ramadan, taman digital, tausiah 5 menit, foto semarak Ramadan, tilawah digital, dan desain kartu lebaran digital. Kemudian yang istiqomah yang kita pertahankan sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita akan menyediakan takjil dan sahur untuk security. Demikian yang kita praktekkan dan kita rencanakan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara-acara kita bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Haji Indra Utoyo untuk membuka rumah Ramadan di bumi telekomunikasi yang tercinta ini. Semoga dengan dibukanya oleh Bapak Indra Utoyo ini mampu membuka kita semua untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat di bulan Ramadan, untuk bermusabaqah di dalam ibadah, sehingga kita bisa meningkatkan syiar Islam, meningkatkan identitas kerja kita, dan yang paling utama adalah predikat muttaqin akan kita raih selama bulan Ramadan ini insyaallah. Dan kepada panitia yang lain kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan pada hadirin marilah kita sama-sama untuk mensyiarkan syiar Islam yang akan kita gelar bersama-sama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan arahan sekaligus pembukaan Gemar Ramadan di bumi telekomunikasi tahun 1436 Hijriah yang akan disampaikan oleh Direktur Innovation and Strategic Portfolio kepada Bapak Haji Indra
waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan kemudian kita bisa hadir pada siang hari ini di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi besar dari zaman Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan kita berikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan dalam 2 bulan kita akan menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa tekanannya bukan ibadah puasa fisik, tapi itu sebenarnya pada yang sifatnya Tuhannya, pada introspeksi diri, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Bulan puasa saya rasa kita semua sadari ini sebagai bulan kesadaran, kesadaran ketuhanan, kesadaran spiritual. Karena memang kita saksikan begitu pada bulan suci Ramadan, biasanya umat muslim begitu menyambutnya begitu dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keimanan ketakwaan kita begitu, juga ditandai kalau kita lihat di sini begitu. Paling 4 hal yang bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan umat Muslim bulan suci Ramadan. Khususnya terasa kalau di masjid dari sana. Satu itu semangat ibadah yang meningkat. Biasanya kalau udah azan zuhur gitu, nah itu kalau pelan datang ya sudah dapatnya ya sudah juga. Ini jarang lah terjadi di bulan-bulan lain. Dan ibadahnya tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib, tapi juga yang sunnah, baik juga zikir, tadarus, i'tikaf dan sebagainya. Kalau saya melihat fenomena seperti itu, mungkin hanya terjadi itu di tanah suci. Kita selalu sibuk dengan meningkatkan kegiatan ibadah. Yang kedua, ada kesadaran begitu untuk meningkatkan kemuliaan diri, ya. Kesalahan sosial kita lebih bagaimana peduli, menunjukkan kasih sayang untuk bersama. Kita melalui kegiatan sosial, kegiatan sedekah, gitu, infak,
dan juga pada anak yatim, manula gitu yang saya rasa lebih intens di dalam bagaimana kita memberikan kesolehan sosial kepedulian kepada lingkungan sekitar kita. Yang ketiga juga ditandai ada ini apa namanya mekanisme pertahanan diri yang lebih gitu, di bulan suci Ramadan ini meningkatkan kesucian diri untuk lebih takut berbuat dosa. Kemudian juga lingkungannya juga mendukung, saling mengerti, saling yang melakukan kesalahan itu mikirnya mungkin beberapa kali pertahanan gitu. Kita terbawa untuk lebih hati-hati untuk juga takut berbuat dosa. Dan yang keempat, ini juga saya semangat untuk menimba ilmu, ya, untuk ilmu agama. Saya rasa melalui lembaga seperti ini, seminar, nah ini kalau kita baca dengan para ahli ilmuwan kiranya bidang agama ya, budayawan, akademisi bertaraf nasional, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ilmu begitu yang saya menjadi bekal untuk kita menghadapi kehidupan ini. Karena kalau tanpa ilmu ya kita nggak selamat ya. Kita meningkatkan dunia tentunya dengan ilmu, meningkatkan akhirat juga dengan ilmu, meningkatkan kehidupannya juga dengan ilmu. Dan ini saya rasa semangat yang ingin terus kita tunjukkan di bulan mulia, di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah bagi kita yang mencari berkah. Bulan yang penuh hikmah bagi kita yang mencari hikmah. Dan bulan yang penuh ampunan bagi kita yang mencari ampunan. Dan bagaimana Allah bagaimana as-saudi puasa ini untukku. Jadi kita diajak untuk meneladani sifat-sifat Tuhan. Bagaimana dalam bulan puasa ini, karena Allah itu tidak makan, Allah tidak minum, Allah juga tidak berpasangan, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bersyukur, Maha Kreatif begitu. Dan hal-hal yang saya rasa dalam sifat-sifat ilahiyah itu yang kita teladani selama bulan puasa ini, dan saya rasa ini menjadi momentum yang baik sesuai dengan temanya. Bagaimana kita sebagai insan Telkom bisa bertransformasi ya, untuk terus memperbaiki diri, lebih bersyukur dan juga meningkatkan ketakwaan kita ya di dalam bulan Ramadan ini. Dan saya rasa kepada panitia Gema Ramadan 1436 Hijriah di Integrasi ini tadi dilaporkan sudah menyiapkan berbagai kegiatan yang saya merangkum 4 hal yang tadi saya sampaikan gitu ya, dalam hal memfasilitasi semangat ibadah, juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan kesalahan sosial kita pada lingkungan dari berbagai acara, tapi tidak hanya bagi karyawan tapi juga bagi anak-anak, bagi warga, juga bagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ibadah. Saya lihat di bawah juga ada stand-stand gitu yang terkait dengan keilmuan dan juga karya-karya kegiatan ekonomi yang Islami gitu. Juga kegiatan di MIPA seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sama manajemen dan juga mudah-mudahan upaya ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua bagi rekan-rekan karyawan begitu, Telkom bisa manfaatkan apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia, oleh Satgas begitu. Semoga apa yang disediakan ini bisa memakmurkan bulan suci Ramadan dan juga dimakmurkan oleh bulan suci Ramadan. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena tadi kita membuka begitu ya. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan baca. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim,
Kema Ramadan 14 dengan Hijriah di Bekasi dengan tema Ramadan sebagai momentum memantapkan mukarabah dalam tahun integritas kerja dinyatakan mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Haji Indra yang telah membuka secara resmi seluruh rangkaian kegiatan dalam program Gemar Ramadan 1435 Hijriah. Perlu kami informasikan bahwa Bapak Haji Indra merupakan penasehat BKM Darul Ihsan bersama juga dengan Bapak Perdi BHCM dan Bapak Kiai Muhammad. Dan insya Allah kita sudah juga mempersiapkan program live streaming sehingga mudah-mudahan nanti seluruh rangkaian acara di Masjid Darul Ihsan selama bulan Ramadan bisa disaksikan secara online oleh seluruh keluarga besar Telkom se-Indonesia Raya, termasuk keluarga kita di rumah, mudah-mudahan amin. Dan juga tentunya kami mohon kesediaan kita semua jemaah Darul Ihsan agar ikut mensosialisasikan, menyampaikan seluruh kegiatan ini kepada rekan-rekan kerja kita yang lain. Insya Allah poster yang seperti tergambar dalam backdrop nanti akan juga kami sebarkan. Mohon bantuan bisa menyebarkan melalui grup-grup WhatsApp atau BBM dan media yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu Jamaah Darul Ihsan rahimakumullah. Selanjutnya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Tafadhol kepada Bapak Ustaz, kami persilakan. Baiklah para hadirin yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Ayat Surah. Yang saya hormati Bapak Direktur ISP Bapak Haji Indra Toyo beserta para senior. Yang saya hormati Ketua Panitia Gebiar Ramadan di Bidang Komunikasi, juga para jamaah Darul Ihsan yang senantiasa setia mengikuti berbagai kegiatan keagamaan khususnya dengan terus berusaha meningkatkan kualitas diri mengamalkan memberikan pelayanan terbaik untuk siapapun. Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah.
Sungguh kita merasa mendapat tambahan kebahagiaan lagi pada siang hari ini. Berkah rahmat dan taufik serta hidayah Allah, kita masih diberi berbagai anugerah, kesehatan, kecerdasan, bahkan semangat untuk terus melanjutkan cita-cita perjuangan Rasulullah membuktikan ajaran agama dalam batas-batas kemampuan kita. Besok lusa kita akan sama-sama, insya Allah, mudah-mudahan tahun ini tidak mesti berselisih waktu. Kalaupun terjadi seperti itu, ya faktanya di Indonesia seperti itu. Dan kita tidak usah sibuk memperselisihkan persoalan perbedaan itu. Karena semua perbedaan itu pasti di belakangnya ada yang bertanggung jawab. Oleh karenanya kita serahkan kepada siapa yang paling bertanggung jawab untuk menentukan tanggal Muharram ada tanggal 1 Ramadan itu. Isyarat Rasulullah saya kira sudah sangat jelas bagi kita. Yang paling penting sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh keluarga besar Darul Ihsan yang dikomando oleh Pak Direktur serta dilaksanakan oleh para petugas panitia Gebiar Ramadan ini adalah bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai proses conditioning untuk lebih memantapkan sikap dan kondisi psikologis yang lebih muraqabah dengan Allah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi itu sudah sangat jelas. 4 hal yang paling penting tadi. Pertama dari aspek-aspek membangun spiritualitas kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena kita semua memiliki dan meyakini there is God, ada Tuhan yang Maha meliputi segalanya. Yang kedua, ada aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang bersifat intelektual, ngasah otak lewat diskusi, sharing dan bahkan kajian-kajian keilmuan. Kemudian di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang sangat sosialistik, yang sangat memberikan nuansa sosial di antara kita. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita memiliki self-confidence, self-control, memiliki daya tahan diri kita untuk supaya imun terhadap gangguan-gangguan yang selalu datang dari sana sini. Saya kira ini langkah strategis kita. Sehingga sekali lagi Pak Direktur saya menyatakan bulan Ramadan itu proses conditioning untuk menciptakan suasana batin kita ini menjadi paling tidak 4 dimensi tadi. Dan saya menggambarkan bulan Ramadan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibarat pameran besar yang di dalam pameran itu dijajakan, ditampilkan dan ditawarkan produk-produk unggulan yang jarang ditawarkan di pasar-pasar lain. Kalau pameran itu dibuka, maaf tingkat provinsi misalnya oleh gubernur, maka berbondong-bondonglah masyarakat manusia memasuki pameran itu. Tetapi sayangnya manusia itu bukan sayang, kenyataannya ketika orang itu masuk pameran ya macam-macam. Ada yang sekadar numpang lewat, Lana, Promo, Pelata, Proto, keluar dari pameran ya begitulah. Ada orang yang masuk pameran itu sudah mulai bertanya produk-produk ini dari mana produk ini, bagus sekali, dijual atau tidak, tapi tidak membeli, hanya sekedar tahu saja produk-produk itu. Tapi juga ada orang memasuki pameran itu bukannya sekedar numpang lewat, bukannya sekedar bertanya, tapi dia ingin memanfaatkan momentum untuk berbelanja sebanyak-banyaknya apa yang ditawarkan, karena dia yakin bahwa ini jarang ditawarkan di pasar-pasar lain. Mumpung saya memasuki pameran besar ini, ya punya uang kocek sedikit banyak, kita jajankan. Sehingga kalau kita bertanya apakah sama orang yang masuk pameran dengan sekedar numpang lewat, dengan orang yang sekedar bertanya tentang isi pameran, dengan orang yang berbelanja, hasilnya tentu berbeda. Orang berbelanja
repo dengan bawaan-bawaan hasil belanjaan di pameran itu. Nah sekarang bulan Ramadan nanti dibuka tanggal 1 Ramadan. Semua kaum muslimin khususnya memasuki arena Ramadan itu. Untuk apa? Untuk memanfaatkan Ramadan. Karena di arena Ramadan itu ada produk-produk unggulan yang sengaja dijajakan oleh Allah yang tidak ditawarkan di bulan-bulan lain. Apa yang tidak ditawarkan? Pertama, rahmat Allah. Tadi disebut oleh ketua panitia. Ayyamul rahmah di situ. Yang kedua, ayyamul maghfirah, hari-hari penuh ampunan Allah. Ampunan itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Ada yang disebut Lailatul Qadar. Ini tidak ada di bulan yang lain Lailatul Qadar itu. Ada yang disebut Itqun Aminah atau Minanna, dijauhkan setiap hamba Allah yang beribadah saum dari api neraka. Bahkan di ujung Ramadan ada yang disebut Aidul Fitri. Tidak terjadi setiap bulan Aidul Fitri. Nah, produk-produk inilah yang sengaja dijajakan, ditawarkan oleh Allah untuk kita semua. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap apa yang dijajakan ini. Apakah kita mau memasuki Ramadan ini hanya sekedar numpang lewat? Tahu ada rahmat Allah, tahu di situ ada ampunan Allah, tahu di situ ada Lailatul Qadar, tahu juga di situ ada api neraka yang dijauhkan. Tapi sekedar tahu. Harapan kita hadir di masjid ini mengikuti pembukaan gebiar Ramadan di bumi telekomunikasi ini, agar setiap kita memasuki Ramadan bisa memanfaatkan ini, bisa membeli apa yang ditawarkan itu. Karena apa yang ditawarkan oleh Allah itu bukan barang gratisan. Dan proses conditioning yang dikomando oleh panitia ini dalam rangka menggiring kita agar kita mampu membeli, memanfaatkan momentum itu. Seakan-akan sia-sialah Allah membuat bulan Ramadan kalau kita tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Sayang satu bulan itu yang setiap saat bimbo setelah lebaran itu seakan-akan merengek-rengek ingin berjumpa lagi dengan Ramadan. Misalnya kata bimbo, setiap habis Ramadan hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat beribadah tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Indah, saya kira itu apa yang dikatakan di filosofi. Mengapa bingung itu? Dia menjawab dengan baik berikut. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya. Bahkan di bait berikutnya eksplisit bimbo merengek-rengek kepada Allah. Mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Walaupun tinggal 2-3 hari, tidak ada jaminan kita bisa sampai. Makanya berdoa itu menjadi penting, ikhtiar itu menjadi penting. Semua yang kita lakukan ikhtiar untuk muraqabah, untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih merasa kita kemanapun bersama Allah. Nah, apa yang ditawarkan oleh Allah, rahmat, ampunan, Lailatul Qadar, bahkan sebagian orang mengatakan ayyamul Quran, hari-hari Al-Quran, dan api neraka semakin dijauhkan yang ujungnya kita ingin kembali kepada kesucian. Tentu saja ini bukan gratisan. Sekali lagi sering saya katakan di mimbar ini, tidak ada kenikmatan dan kesuksesan tanpa ikhtiar yang jelas. Sering saya sindir, apa ikhtiar kita ingin seperti Oma Irama dengan konsepnya menunggu? Apakah
kita ikhtiar dengan memburu tetapi kayak Ayu Ting Ting tidak tahu jalan? Apakah kita memburu juga kayak Darso tidak ada komitmen, akhirnya tidak sukses semua itu? Bayangkan Oma Irama, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Menunggu itu tidak ada orang sukses kecuali Oma Irama membuat lagu itu. Dia sukses dengan cara menunggu. Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba wa la tudhar, langit itu tidak akan menurunkan emas gelondongan. Ada ikhtiar. Konsepnya memburu. Ayu Ting Ting memburu tapi tidak tahu jalan. Akhirnya salah alamat palsu. Gagal juga. Bahkan akhirnya suami pun jadi hilang. Darso itu memburu juga tapi tidak ada komitmen. Mapai dalam satapa ngajujukan hiji lembu teu karasa capena sabab ayam nu diteang. Punten Pak Direktur mungkin tidak mengerti Pak Direktur. Tapi sebagai dia gagal menemui sang mawar bodas itu. Kenapa tidak ada komitmen sepenuhnya? Maka tawaran kita mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Ini adalah ikhtiar yang nyata. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Bagaimana kita banyak belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang. Kita akan belajar dari beberapa guru besar kita di sini. Menimbang informasi, nalar intelektual dan kapasitas mereka yang memiliki ilmu unggul ketimbang rata-rata kita. Mari kita korek kecerdasan mereka. Kita sharing dengan mereka. Karena tidak ada ilmu ujung. Cari ilmu itu tidak ada batas waktu. Dari ayunan sampai kuburan, bilang bulan tadi. Di bulan Ramadan kita manfaatkan sharing intelektual ini. Nah, oleh karena tidak ada yang gratis, maka bagaimana cara menangkap rahmat Allah, cara menebus dan membelinya? Waktunya di bulan Ramadan berbagi rasa. Inilah yang disebut kegiatan-kegiatan yang lebih sosialistik. Rasul bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Bahwa kasih sayang Allah itu hanya akan diberikan sepanjang manusia memberi kasih sayang kepada sesama. Bukankah pada diri kita ini ada hak orang lain? Maka kita tidak perlu mendidik, tidak perlu korek-korek, tidak perlu mendidik itu apa? Kikir dengan apa yang ada pada diri kita. Pada diri kita ini ada hak orang lain. Lisani wal marhum. Kita punya kecerdasan, ada orang lain yang butuh kecerdasan kita. Kita punya life skill, keterampilan, ada orang yang butuh hasil-hasil keterampilan kita. Kita punya harta, ada orang yang butuh dengan harta kita. Maka di bulan Ramadan itu waktunya berbagi rasa, ayyamur rahmah. Karena Allah tidak memberikan rahmat kepada seorang hamba jika hamba itu tidak pernah memberi rahmat kepada sesama. Ini bisa didengar dalam pidato Gus Dur yang sempat saya amati. Jadi ayyamur rahmah, hari-hari rahmat kasih sayang Allah itu hanya bisa ditebus dengan cara kita berbagi rasa. Makanya memberi itu lebih baik ketimbang meminta. Di bulan Ramadan kita semua sudah pada punya nawaitu sejak hari ini. Memasuki bulan Ramadan kita ingin memberi yang terbaik. Jangan ingin diberi di bulan Ramadan. Kalaupun ada yang memberi, ya jangan kita tolak, kita terima. Tapi nawaitu kita buka dulu dada untuk memberi yang terbaik. Karena kalau sudah kita punya nawaitu ingin memberi, pasti Allah akan memberikan sesuatu kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau kita sudah mengharap-harap ingin diberi, siapa yang akan mau memberi kepada kita? Buka dulu dada kita. Satu ini untuk rahmat Allah, untuk aktivitas sosial kita, dimensi-dimensi sosial. Yang kedua, ada yang disebut dimensi spiritual tadi.
Mungkin sistematikanya berbeda yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Karena saya sistematika yang digambarkan Rasulullah itu tadi. Nah, ada yang disebut ampunan Allah di sini. Maghfirah Allah. Ayyamul maghfirah. Bagaimana cara menangkap agar kita segera mendapat ampunan Allah? Maka sebelum bulan Ramadan idealnya kita juga sudah membuka dada untuk saling memaafkan. Karena dosa yang paling berat itu justru dosa di antara kita. Kalau dosa kepada Allah, maaf, misalnya contoh kita tidak sholat karena sibuk, alasan capek atau lupa. Hari itu tidak sholat, hari itu juga bertobat. Hari itu Allah insya Allah mengampuni dosa kita kepada Allah mengampuni dosa kita. Kalau ada hubungannya dengan Allah semata-mata. Tapi kalau kemudian kita masih punya menyimpan dendam, kesumat, dosa dengan sesama, inilah yang Allah menjadi sulit untuk segera memaafkan dosa kita. Karena bulan Ramadan itu bulan suci. Kalau bulan suci, siapkan diri kita suci terlebih dahulu. Malu jika kita ingin memasuki bulan suci, arena yang suci, kita masih kotor. Nah, karena kita ingin memasuki bulan suci, sucikan dulu hubungan kita dengan sesama. Tinggal masuk bulan Ramadan, mantapkan komunikasi ilahiyah kita dengan Gusti Allah. Seperti orang mau pergi haji, Bapak. Sebelum berangkat kan ngumpulin tetangga. Bapak Ibu, insya Allah besok lusa saya berangkat ke tanah suci. Mengapa saya mengumpulkan dan menghadirkan Bapak Ibu? Mestinya saya berkunjung ke rumah masing-masing, tetapi tidak punya waktu. Saya kumpulkan di sini. Hanya satu yang paling utama. Mohonkan maaf saya mohon dimaafkan dari dosa-dosa selama ini bergaul. Karena saya mau memasuki tanah suci, malu kalau saya masih kotor memasuki tanah suci itu. Tolong maafkan dosa-dosa saya. Paling tidak dengan tetangga itu sudah tidak punya dendam dosa. Jadi ketika masuk bulan Ramadan kita sudah plong tinggal dengan Gusti Allah. Jadi kita bersalam-salaman saling memaafkan dosa itu. Jangan menunggu nanti setelah lebaran. Karena yang disebut ayyamul maghfirah, hari-hari penuh ampunan itu bulan Ramadan. Maka sebelum mendapat ampunan Allah, bebaskan dulu kita mengampuni dosa-dosa sesama kita, agar Allah tidak terlalu sulit memaafkan dosa-dosa kita. Ini yang disebut ikhtiar kita untuk mendapat ampunan Allah. Mari kita buka dada kita untuk saling memaafkan sejak awal ini. Kemudian di dalam Lailatul Qadar ada ini, malam Ramadan ada yang disebut Lailatul Qadar, tidak ditawarkan di bulan yang lain. Bagaimana cara menangkap Lailatul Qadar? Maka Rasulullah sering memanfaatkan akhir Ramadan itu dengan 21 Ramadan. Rasulullah itu kira-kira sepertiga malam atau seperempat malam di masjid. Kemudian 25 Ramadan Rasulullah itu setengah malam. 27 Ramadan Rasulullah itu 3/4 malam. Dan 29 Ramadan Rasulullah full time di masjid untuk melakukan upaya-upaya tadarruan wa khufyatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, menjemput Lailatul Qadar. Dan disunahkan ketika membaca dan ketika Lailatul Qadar itu memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak zikir istighfar, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Yang itu dicontohkan oleh Rasulullah supaya kita mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam pengertian kita ingin dapat keagungan dan kemuliaan di sisi Allah lewat ikhtiar kita dengan selalu memantapkan syahadat, salat, munajat, syukur, nikmat, bertaubat, bertilawat, dan tidak lupa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah serta kepada para nabi dan rasul Allah yang lainnya. Inilah untuk menangkap Lailatul Qadar. Maka bagaimana kita bisa manfaatkan momentum itu? Dan di bulan Ramadan isyarat Lailatul Qadar di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci petunjuk hidup. Di situ ada isyarat di bulan Ramadan harus memperbanyak asah, nalar dan ibadah. Makanya saya baca biografi para ulama besar.
Ternyata pertama dalam konteks sosial, yang kedua dalam konteks intelektual, yang ketiga dalam konteks spiritual. Ternyata ulama-ulama besar terdahulu itu, dia punya gagasan, ide, pikiran, dan konsep-konsep selalu dituangkan, dimulai menulis karya ilmiah itu di bulan Ramadan. Nanti berakhir di bulan Ramadan lagi. Ya bisa 1 tahun Ramadan kemudian, bisa tambah lagi Ramadan yang akan datang, tapi ujung-ujungnya dia mencoba melaunching buku itu, karya itu, kitab itu di bulan Ramadan juga. Dan kemudian dibagikan buah pikiran itu kepada masyarakat luas di bulan Ramadan. Kenapa? Mereka sangat paham bulan Ramadan, bulan intelektual, bulan sosial, bulan taqarrub ila Allah. Dengan membuka karya-karya ilmiah, menulis di bulan Ramadan, berakhir bulan Ramadan, dilaunching bulan Ramadan dalam rangka berbagi rasa, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai intelektual, dan karya-karya ilmiah besar. Mereka sadar tentang itu. Oleh karena itulah maka bagaimana kita manfaatkan momentum itu agar di akhir Ramadan ada hari-hari kita dihindarkan dan dijauhkan dari api neraka. Sebab logikanya begini, kalau kita menggunakan logika, api neraka mana yang berani menyentuh diri manusia yang sudah melakukan ibadah Ramadan secara paripurna? Dia ketika berhadapan dengan masyarakat sudah terbuka membagi rasa, tidak ada hubungan-hubungan yang retak di situ. Dengan Gusti Allah terus kita memantapkan komunikasi gila-gila, muqarrabah terus pada Allah. Kemudian pada Lailatul Qadar dan akhir Ramadan atau dari awal Ramadan terus kita melakukan upaya-upaya spiritualisasi dalam diri kita, upaya-upaya untuk meningkatkan sholat kita, sujud kita, ruku kita kepada Allah, membaca Al-Quran. Sehingga di bulan dan di akhir Ramadan tidak ada api neraka yang berani menyentuh bagi orang-orang yang sudah sehebat itu. Artinya peluang api neraka menyentuh diri seseorang yang sudah seperti itu malu. Jangankan sudah memanfaatkan Ramadan, kata Rasulullah, orang yang baru menyambut Ramadan dengan penuh hangat, inti, mesra, semangat, man fariha bi dukhuli Ramadan harallahu jasadahu minan nar atau miran. Diharamkan api neraka menyentuh diri seseorang yang ketika dia memiliki semangat untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh keagungan itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu konsepnya, dasar pikirannya, insya Allah di ujung Ramadan kita kembali kepada kesucian. Yang dimaksud kesucian sering saya gambarkan juga seperti gelas digunakan yang paling tepat itu untuk wadah air bersih. Bukan tidak bisa gelas dipakai wadah air kotor, tetapi itu tidak layak. Maka Yaumul Id kembali kepada kesucian, di mana manusia sudah dibina selama 1 bulan dengan 4 aktivitas tadi, dengan 4 macam kegiatan tadi yang disampaikan Pak Direktur dan saya perkokoh lagi, maka otomatis Idul Fitri di tangan kita. Artinya kita bisa manfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum untuk berbelanja sebanyak-banyaknya, belanja kepada Allah tentang berbagai yang ditawarkan itu. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita sibuk dan heboh dengan bawaan-bawaan. Dan yang paling penting, bagaimana memanfaatkan 1 bulan ibadah Ramadan bisa menjangkau 11 bulan ke depan. Dan saya paham Pak Muhammad, Pak Yusuf, saya pernah berkeliling ke beberapa negara Muslimnya. Saya pernah ke Turki, walaupun di sana banyak orang-orang yang sekuler konsep besarnya, ke Yordania, kemudian ke Bangladesh, Pakistan, termasuk Malaysia. Ternyata mereka di bulan-bulan yang lain itu usaha 11 bulan bisa mencukupi untuk ibadah di bulan Ramadan. Tapi ini kan bukan konsep orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mah kurang terus Pak. Akhirnya 11 bulan usaha bulan Ramadan bagi kuat deh usahanya, sebab jajannya relatif lebih mudah hampa, lebih berlipat ganda. Dan alhamdulillah yang berkah dari bulan Ramadan yang dapat keuntungan bukan hanya umat Islam. Bahkan nanti yang meramaikan hari Idul Fitri,
rekreasi ke tempat-tempat yang ya macam-macam, itu bukan hanya kaum muslimin saya kira. Bahkan yang paling indah, kaum musliminnya pojok-pojok di kampung halaman mudik semua. Tapi orang-orang yang dapat keuntungan secara material dari berkat dan Ramadan, mereka bersihin ke Eropa, ke Amerika, paling dekat ke Hong Kong, Singapura. Kita mojok di kampung halaman, pulang ke Ponorogo, pulang ke Jatim, pulang ke Majalengka, mojok semua kita di situ. Mereka rekreasi, pelesir, berkat keuntungan Ramadan. Tapi umat Islam semua ikhlas dalam rangka menggembirakan Ramadan min sya'air Islam wal muslimin, menjadi bagian dari syiar-syiar keislaman kita. Saya kira ini jadi pertanyaan terakhirnya, sejauh mana kita bisa menangkap dengan segala kecerdasan kita, menangkap momentum untuk mendapat dan meraih apa yang ditawarkan oleh Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, Lailatul Qadar, Ayyamul Quran. Api neraka semakin dijauhkan, kembali kepada kebitahan kita. Saya kira ini menjadi sebuah motivasi kita, sehingga Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan, man shama Ramadan naharuha, wa qama lailaha, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang pagi harinya, siang harinya puasa di bulan Ramadan dengan selalu menjaga imsakun anil mubtilati, menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan secara lahiriah, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri di siang hari, secara batiniah menjaga mulut kita, lidah kita, tangan kita, perasaan kita, pikiran kita, agar tidak mencemarkan harga diri kita. Kemudian qama lailaha, berdiri tengah malam untuk melaksanakan ibadah tarawih khususnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena di bulan Ramadan tidak mesti kita hitung-hitungan angka. Saya mah 11 rakaat, saya mah 13 rakaat, saya mah 27 rakaat. Pokoknya kesempatan sepanjang Allah dan Rasul tidak melarang sholat. Silakan sholat sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Para ulama banyak melakukan itu. Maaf, saya pernah sering berziarah kepada Al-Marhum Al-Mafud Kiai Haji Abah Sepuh Abah Anom. Punten, ternyata Abah Anom selalu sholat malam itu mulai sholat syukur wudu, sholat mutlak, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat yang lainnya, istikharah, serta sholat witir yang tidak pernah ketinggalan. Jadi kalau kita hitung-hitungkan, nanti ditunda sholat 11 rakaat, ya kita menganggap agama itu begitu sempit. Taqarrub ilallah tidak mengenal hitungan-hitungan itu. Sepanjang kita mau mendekatkan dan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, ridha Allah, lakukan pendekatan sebatas dan sejauh kemampuan kita di malam hari waktunya. Karena sering kali Rasulullah sholat di malam hari tidak ada hitungan-hitungan komersial dari situ. Oleh karenanya perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Saya kira ini sangat mahal. Bukan mahal lagunya, tapi filosofi itu menurut saya penting kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Imam Syafi'i berkomentar, jika seruan ditujukan kepada orang beriman dan orang beriman tidak mengindahkan seruan itu, tentulah kebencian Allah, murka Allah akan segera tiba pada kamu. Untuk apa Allah menyebut kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Artinya tradisi puasa, kewajiban puasa dilakukan oleh umat terdahulu, bukan hanya untuk kita. Agar apa? Tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Di mimbar ini pernah saya terangkan dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Ujung-ujungnya agar kita menjadi orang terjaga, terpelihara, hidup lebih hati-hati, teliti, cermat dan waspada. Mudah-mudahan Allah menyertai kita selama-lamanya. Saya kira demikian apa yang disampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan jamaah sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Direktur. Mudah-mudahan Telkom tetap langgeng, tetap jaya, tetap produktif, tetap memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan masyarakat
dunia saat ini. Saya kira demikian akhirnya marilah kita munajat dan berdoa bersama-sama. Saya mohon duduk sebentar. Marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وصلى رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, di tempat ini kami berkumpul. Engkau Maha tahu hati-hati ini, ya Allah, mengharapkan agar usia kami bisa sampai di bulan Ramadan yang penuh keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, segala puji dan puncak kekaguman kami hanya tertuju kepadamu. Segala kekuasaan ada padamu, ya Allah. Kami ini milik-Mu, ya Rabbal Alamin. Kami tahu Engkau memberikan anugerah kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa menangkap anugerah-Mu itu dengan segala kebaikan, dengan segala kebajikan, dengan segala usaha kami yang akan memperlihatkan keagungan-Mu, ya Allah. Rabbana, Engkau Maha tahu kami punya banyak dosa dan kesalahan. Bahkan seringkali kami menganiaya diri kami sendiri. Hanya Engkau lah yang layak mengampuni segala noda dan kesalahan kami. Ya Allah, batin ini ingin selalu bersilaturahmi dengan sesama kami, ya Allah, agar kami senantiasa mendapat rahmat dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana, bulan Ramadan yang penuh keagungan itu ingin kami raih berbagai keuntungan dan keutamaannya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa zakatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan segala aktivitas yang insyaallah bermakna manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz, dan dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan bulan Ramadan tahun 1437. Kami atas nama Satgas Ramadan BKN Darul Ihsan menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Dan tentu saja menjelang bulan suci Ramadan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dan bersih. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahu sekarang. Fungsinya tahu Pak. Stop berarti. Stop aja ya. Kemudian
Pak Bayu. Ada situ? Ya itu.